sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Endang Ruhimat. Usianya kini sudah 71 tahun, tapi ia merasa sedih karena di masa tuanya ia harus menghadapi banyak masalah kesehatan. Sudah beberapa tahun terakhir, tekanan darahnya sangat tinggi. Begitu pula dengan kadar asam urat dan kadar gula darahnya. Kalau asam urat itu saya pernah sampai 8,7 ya. Kalau tensi sampai 225 per 90. Dulu ia harus bekerja sedemikian rupa untuk keluarga tercinta. Kemudian beban pikirannya yang berat juga mungkin memiliki pengaruh besar terhadap penurunan kesehatannya. Apalagi dulu Endang merupakan seorang perokok aktif dan gemar minum kopi. Lantas bagaimana cara tepat untuk bisa tetap sehat di usia tua? Jangan lewatkan sampai selesai. Hai pemirsa Go Healthy, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan kami tidak pernah bosan hadir setiap hari ke hadapan Anda, mengajak Anda untuk hidup sehat. Bahwa kesehatan ini adalah sesuatu yang Tuhan kasih kepada kita dan tugas kita adalah untuk menjaganya. Jangan abai dengan pemeriksaan kesehatan dan mungkin ini yang pernah dialami oleh narasumber kami kali ini. Tensinya luar biasa tinggi, mungkin ini akibat gaya hidupnya dulu yang tidak terlalu baik. Karena kerjanya dulu di bidang seni. Tepatnya adalah seorang staf produksi dari perusahaan film terkenal. Yang mungkin Anda juga akrab dengan karya-karyanya. Bersama kami di sini ada Pak Endang Ruhimat yang akrab dipanggil sebagai Encang Imat. Cang, apa kabar Cang? Alhamdulillah baik. Encang nanti boleh tanya dan dapat informasi dari dua praktisi kesehatan. Ada Mbak Anita dan juga ada Mas Yo. Hai, apa kabar? Kabar baik. Gimana? Baik. Cang Imat. Iya, alhamdulillah sehat. Ya, Amin. sehat selalu ya. Pemirsa di rumah juga harus sehat ya. Encang lagi ada di TV Nasional. Kalau Encang mau menyapa keluarga, mungkin anak atau teman-teman seperjuangan, boleh Cang. Assalamualaikum saudara-saudaraku se-Indonesia, juga karyawan film KFT, karyawan film televisi Indonesia di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Oke. Harapan yang baik, tapi apalah artinya harapan tanpa usaha? Karena kerja di film udah berapa tahun, Cang? 40-an. 40 tahun kerja di industri film. Yang kita tahu biasanya orang yang kerja di bidang film ini hidupnya ya kadang kebalik ya, Cang ya. Malam masih syuting sampai pagi, terus makan kadang seketemunya, tidur nggak cukup, olahraga nggak ada waktu, stresnya tinggi, gitu nggak Cang? Betul. Makanya sekarang kita bahas nih masalah apa saja yang dialami oleh Cang Imat. Siapa tahu Anda juga punya masalah yang sama pemirsa. Kalau dari ceritanya Cang Imat ini kan tensinya tinggi nih, tetapi kalau untuk kadar gula darahnya gimana Cang? Paling tinggi berapa? Waktu itu pernah ngecek, itu sampai 225. Puasa atau sewaktu? Sewaktu itu. Sewaktu. Wah, kemudian dengan hasil seperti itu yang dilakukan apa Cang? Ngegodok kayu manis selama 3-4 hari. Begitu saya cek lagi jadinya 105. Tapi tidak melakukan pengobatan ke dokter? Enggak. Ini menjadi contoh ya pemirsa bahwa ketika seseorang gula darahnya tinggi, ini harusnya periksa ke dokter. Karena gula darah ini merupakan satu faktor resiko terjadinya penyakit kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah. Jadi gula darah harus tetap terkendali. Tetapi perlu diingat penanganan gula darah ini harus dengan resep dokter supaya hasil evaluasinya juga tepat. Seperti itu ya Cang ya. Siap. Cang, kalau kolesterol pernah dicek nggak kadarnya berapa? Kolesterol pernah, cuma saya nggak begitu perhatiin. Kalau asam urat? Asam urat itu kemarin-marin itu sampai 8,7. Tensi bagaimana Kang Icat? Nah itu dia, tensi itu yang bikin sampai Yang sekarang. keroknya itu ya? Ya, Emang berapa tensi Kang Cang? 210 per 88 nih tadi. Ampun, Cang, tinggi amat. Iya. Itu nggak berasa apa-apa? Nggak. Hipertensi itu punya julukan the silent killer tuh terbukti. Hipertensi itu terkenal dengan julukan pembunuh diam-diam, Cang.
Jadi emang nggak berasa apa-apa, tiba-tiba stroke aja, Ya. tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba gagal ginjal, komplikasinya terjadi tuh, Cang. Obat rutin nggak, Cang, dikonsumsi? Amlodipin insya Allah. Rutin terus, setiap hari? Ya, tapi kadang-kadang suka lupa saya. Kadang-kadang tuh ada mitos di masyarakat yang bilang kalau minum obat terlalu lama loh, kebanyakan ginjalnya jadi rusak. Padahal kalau nggak minum obat, ginjalnya lebih cepat rusak lagi pemirsa, yang berujung ke gagal ginjal. Nah ini dia tadi hasil pemeriksaan sebelum kita masuk ke studio. Ya Allah, 210/88. Super tinggi. Super tinggi banget, Cang. Normalnya kan 120/80. Di atas 140/90 udah masuk hipertensi. Di atas 160 hipertensi urgensi. Ini di atas 180 hipertensi gawat darurat. Cang sendiri tahu nggak resiko atau komplikasi dari tensi yang tinggi ini apa saja? Wah, nggak tahu saya. Apa saja sih komplikasinya? Dapat dilihat di sini. Terjadi kerusakan pada mata, bisa terjadi stroke, kemudian serangan jantung, bisa juga terjadi penurunan fungsi ginjal yang berakibat gagal ginjal, dan yang terakhir akan terjadi gangguan reproduksi. Ketika tensinya tidak dilakukan penanganan, yang tadinya jantung itu berdetak normal, ketika hipertensi maka kerja jantung akan lebih berat, maka otot jantung akan menebal. Kemudian bisa terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Apabila terjadi sumbatan pada pembuluh darah otak, bisa resikonya ada dua kemungkinan. Bisa pecah pembuluh darah atau bisa terjadi sumbatan pada pembuluh darah otak yang disebut dengan stroke iskemik. Ini adalah dampak yang terjadi ketika tekanan darah tidak dilakukan penanganan secara optimal. Tensi Encang masih tinggi banget tuh. Iya, benar. Iya, tadi. Encang masih ngerokok nggak? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih. Encang, jangan sampai nanti alhamdulillah stroke. Nggak ada tuh, Encang. Semuanya nggak mau. Encang masih begadang nggak? Jarang sekarang. Udah jarang. Olahraga rutin nggak, Encang? Cuma jalan aja. Makan. Gimana sekarang? Soto daging ya? Soto daging. Yang digoreng Soto ya. kambing. Nah, ini Cang Imat masih punya faktor resiko yang memang harus cepat dikendalikan. Karena kondisi ini bahaya pemirsa. Kalau tidak diatasi, maka komplikasi dapat terjadi. Jadi pemirsa, kalau kita mau hidup sehat, tidak bisa ditawar lagi, harus menjalankan pola hidup sehat. Nah, lengkapi usaha kita dengan menggunakan teknologi laser. Mari kita bahas apa yang diperbuat teknologi laser untuk tubuh kita. Yuk. Nah, Encang, pola hidup sehat tetap wajib kudu dijalankan. Yang pertama, makan. Mesti dikurangin tuh yang santan-santan, gorengan, yang asin. Karena Encang ada hipertensi, itu asin-asin meningkatkan tekanan darah. Manis-manis juga nggak boleh terlalu banyak. Lalu yang kedua, olahraga teratur ya, Encang. Tetap, kalau udah tetap dilakukan 3-5 kali seminggu, 30-60 menit. Istirahat mesti tetap cukup jumlah dan kualitasnya. Hindari stres, hindari perilaku nggak sehat. Merokok mesti kurangin. Nah, kalau Encang udah melakukan semua itu, rutin ke dokter, minum obat secara teratur, ada teknologi yang tadi Kang Ronald sudah bilang, yaitu teknologi laser. Teknologi laser ini pakainya simple sekali, Encang. Praktis. Di pergelangan tangan kiri, teknologi laser ini akan menembus ke lapisan-lapisan kulit kita sampai ke pembuluh darah. Di pembuluh darah, teknologi laser akan meningkatkan produksi zat yang namanya nitric oxide. Encang ada tanya, kenapa tensi kok umur segini sering muncul? Ya kan? Karena nitric oxide ini, Encang, zat yang tadi fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tensi menurun, seiring usia semakin berkurang. Lihat nih, pembuluh darah kita jadi karena produksi nitric oxide-nya menurun, makin lama makin menyempit, Encang. Dan bisa juga terjadi sumbatan-sumbatan nih, apalagi kalau Encang ditambah makanan-makanannya yang tadi tinggi lemak. Lemak itu saat dia tensinya meningkat, nitric oxide-nya menurun, kadang-kadang suka ada radang di dinding pembuluh darahnya sehingga bisa masuk tuh kolesterol tadi membentuk plak sehingga keras dinding pembuluh darahnya menjadi menyempit. Saat nitric oxide menurun, sirkulasi aliran darah dan suplai oksigen ke organ tubuh menjadi terhambat. Ini yang akan bisa menyebabkan komplikasi yang kita nggak mau, merenggut kualitas hidup Encang seketika mendadak. Nah, dengan sinar laser ini menembus ke semua lapisan kulit kita, dari lapisan kulit luar, tengah,
dalam, dia akan meningkatkan produksi nitrit oksida yang tadi berkurang seiring dengan usia, Cang. Nah, dia akan mengoptimalkan produksi nitrit oksida tubuh sehingga sirkulasi dan aliran darah menjadi lancar kembali, suplai oksigen ke organ optimal, ke otak mencegah stroke, ke jantung mencegah serangan jantung, ke ginjal mencegah gagal ginjal, pembuluh darahnya semakin fleksibel, lentur dan tidak kaku sehingga plak dan peradangan di pembuluh darah juga bisa berkurang. Jadi untuk Encang dan pemirsa di rumah yang punya masalah yang sama, ayo terapkan pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser sebagai gaya hidup sehat Anda untuk atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Seperti yang tadi sudah Mbak Anita bilang bahwa teknologi laser digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang hipertensi disertai adanya peningkatan gula darah, asam urat ataupun kolesterol, maka akan meningkatkan resiko terbentuknya trombus. Trombus adalah gumpalan pada pembuluh darah. Nah, menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar. Ini akan mempengaruhi fungsi dari organ vital. Teknologi laser ini akan meningkatkan kesehatan dari paru-paru Anda. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menstimulasi titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Ada titik PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung. Titik LU ini untuk kesehatan paru-parunya. Teknologi laser juga membantu menguraikan trombus yang tadi terjadi pada pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih baik. Apabila aliran darah lebih baik, maka suplai oksigen, nutrisi ini dapat tersampaikan ke organ-organ vital sehingga komplikasi dapat terhindar. Nah, itu dia penjelasannya, Cang, ya. Karena tensinya masih tinggi, masih merokok, pola hidup masih belum sempurna. Ya, gaya hidup sehatnya ya. Jadi, Cang masih punya resiko terkena banyak komplikasi. Jangan sampai amit-amit Cang kena stroke, serangan jantung, gagal ginjal atau komplikasi yang menakutkan lainnya. Ini saran bukan hanya buat Cang Imad, tapi juga buat Anda pemirsa yang punya masalah yang sama, ya punya tekanan darah yang tinggi. Makanya pemirsa, gunakan dan pesan sekarang juga alat kesehatan AccuLaser dari Gogomol, alat yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, spesifikasinya dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakan rutin bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, ya, juga diabetes, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi. Bagaimana cara mendapatkannya pemirsa? Semudah Anda menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli AccuLasernya, ya, yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol, dan nomornya sekali lagi silakan Anda hubungi nomor yang muncul di layar kaca Anda. Kami menunggu telepon Anda, pemirsa, ya. Jangan tunda lagi, jangan sampai Anda menyesal harus kena komplikasi. Gunakan AccuLaser pemirsa, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, siapa yang di antara Anda seringkali tertatih-tatih untuk berjalan, butuh bantuan tongkat, bahkan nggak bisa jalan karena napak aja sakit. Ketika diperiksa asam uratnya tinggi, terasa ngilu, akhirnya menjadi nyeri di persendian. Ada yang menyerang di telapak kaki, tapi juga ada yang menyerang di jari-jari tangan dan lain tempat sebagainya. Nah, mari kita bicara fakta pemirsa, ya. Kurang tidur bisa memicu asam urat yang tinggi. Kok kayak nggak nyambung? Percayalah, ini sangat nyambung. Seperti apa sih nyambungnya, Mbak Anita? Benar, Kang dan pemirsa, ternyata ini memang sangat nyambung. Mengapa kurang tidur ini bisa memicu asam urat yang tinggi? Ternyata ada 3 mekanisme yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Yang pertama, kalau kita kurang tidur, pemirsa, stres oksidatif atau peradangan di dalam tubuh kita meningkat. Saat peradangan terjadi, mekanisme metabolisme purin yang harusnya dimanfaatkan secara optimal menjadi tidak optimal sehingga timbullah asam urat. Yang kedua, kurangnya tidur menyebabkan suplai oksigen ke organ-organ tubuh kita juga berkurang.
dalam keadaan hipoksia atau kurang oksigen tadi, metabolisme purin tadi yang akan diubah seharusnya menjadi zat-zat yang bermanfaat, dalam keadaan hipoksia menjadi kurang sempurna sehingga akan menjadi asam urat yang menumpuk kristalnya di sendi-sendi kita. Dan yang terakhir, saat kurang tidur, fungsi ginjal menjadi menurun. Nah, saat dia fungsinya menurun, asam urat ini akan menumpuk di sendi-sendi yang mengakibatkan tadi seperti Kang Ronald bilang, jalannya jadi terhambat, nyeri. Oleh karena itu, jangan remehkan kurang tidur ya pemirsa. Saat tidur kurang jumlah dan kualitasnya, segera take action untuk mengatasi masalah tidur tersebut. Tidur itu penting, manfaatnya kemana-mana, termasuk ke asam urat. Betul. Supaya nggak tinggi. Ini curiganya nih kalau orang film, apalagi kepala produksi sebuah film, saya nggak yakin tidurnya dulu cukup zaman aktif-aktifnya. Ya sangat kurang sekali ya. Sangat kurang ya? Sangat kurang sekali. Tidurnya bagaimana sih kalau lagi kerja di perfilman tuh? Nah kalau umpamanya kita di lokasi itu ya memang pasti kurang tidur. Berapa jam? Tidurnya ya sekitar 4 jam lah. Aduh, nggak 4 cukup jam. dong. Dalam waktu? Produksinya misalnya yang harus di site, Ya kalau umpamanya produksi 1 bulan ya 1 bulan. 1 bulan tidur 4 jam Tapi sehari. kalau umpamanya bikin warkop, itu paling top saya ya. Paling lama itu 11 hari saya. Semacam kayak MT Reserve itu semata kalung itu. Dia kalau pagi, Sampai subuh masih syuting? dia justru meleknya itu jam 1 malam. Waduh. Kemudian dengan kondisi pekerjaan seperti ini, bagaimana tingkat stresnya, Cang? Kalau yang semacam saya bikin warkop gitu ya, itu mah nggak stres ya. Lucu kali ya ketawa mulu ya, Cang? Iya. Karena komedi ya. Ya. Tapi kalau film-film yang serius, Seperti Mahkota Mengkara, Singgasana Brahma Kumbara, Malampir, nah itu baru Ini kepala produksinya Ini ternyata. dia. Tapi Itu. masa dia nggak ada stresnya, Cang? Stres mah pasti itu ada stresnya kali. itu maksud saya. Itu mah stres. Oh, itu yang Kalau pas stres. bikin warkop nggak stres katanya. Kalau yang kolosal itu stres. Iya. nah stres ini harus dikendalikan karena merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit hipertensi. Dapat Anda lihat di sini ketika orang stres, tubuh akan merespon dengan memproduksi hormon. Ini ada hormon adrenalin dan hormon kortisol. Ketika hormon ini diproduksi, maka dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Apa saja keluhan yang bisa terjadi? Bisa berkeringat, kemudian detak jantung meningkat, kemudian hati melepaskan gula untuk menambah energi, nafas lebih cepat, sistem pencernaan melambat, pupil mata melebar, dan tekanan darah menjadi meningkat. Jadi hati-hati bahwa stres harus dikendalikan dengan optimal. Nah, sejauh ini bisa dipahami penjelasannya, Cang? Ya. Bisa, oke. Insya Allah. Ada yang mau Encang tanya langsung sama praktisi? Boleh. Yaitu kenapa saya bisa jadi prostat ya? Kalau pipis itu nggak lancar Iya. dan nyeri. Encang usianya berapa? 71. 71. Pada pria 71 tahun, sebenarnya keluhan prostat ini merupakan keluhan yang wajar. Ya, kalau dia membesar, buang air kecilnya jadi terhambat, putus-putus, tidak selesai, kadang-kadang juga nyeri. Itu semua gejala itu Encang udah rasakan. Nggak nyaman kan ya, Cang? Betul. Kalau prostat membesar ini perlu Encang periksakan ke dokter supaya dia bisa teratasi. Karena memang keluhan buang air kecil tuh juga mengkhawatirkan, Ya, kan betul. jadi nggak nyaman. Tetapi Encang, tensi mesti juga diupayakan bagaimana caranya supaya bisa menjadi normal ya, Cang. Insya Allah, insya Jadi Allah. jangan prostat aja dikhawatirin ya, Cang. Insya Allah. Tensi kita mesti lebih khawatir karena komplikasinya menjadi lebih bahaya gitu, Cang. Mas Yo, ada yang mau ditambahin nggak penjelasan mengenai teknologi laser? Tadi sudah dijelaskan tentang manfaat teknologi laser terhadap tekanan darah. Teknologi laser juga bisa membantu meningkatkan metabolisme, termasuk metabolisme gula dan kolesterol. Ketika teknologi laser digunakan, lasernya akan menembus lapisan kulit sampai ke dalam pembuluh darah. Di pembuluh darah ini akan memproduksi nitric oxide. Nitric oxide akan masuk ke dalam pembuluh darah dan akan meningkatkan kerja dapur energinya sel tubuh kita, yaitu mitokondria. Ketika mitokondria bekerja, maka akan membawa gula dan kolesterol ke dalam mitokondria, diubah menjadi energi. Selain energinya meningkat, gula darah dan kolesterolnya akan lebih stabil. Jadi pemirsa, bagi Anda di rumah yang punya keluhan seperti diabetes, hiperkolesterol, kemudian asam urat tinggi, ditambah lagi tensi tinggi, ayo lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Encang kan tadi udah 71 tahun. Betul. Iya, tensi begitu tinggi. Encang ada
rasa sakit kepala? Kadang-kadang gitu, mungkin hilang timbul. Kalau kadang-kadang Pusing. pernah lah. Pernah ada. Cuma nggak begitu. Tapi nggak sering ya? Iya, nggak sering. Pusing, atau Nggak pernah. kadang-kadang mudah lupa. Lupa sarang-sarang ini ya seminggu kemarin lah. Walaupun sebenarnya pemirsa pikun atau kita sebutnya demensia di usia tua, di usia lansia, itu bukan sesuatu yang wajar karena nggak semua lansia pikun kan, Kang? Iya. Ya, jadi Cang nih mesti kita kendalikan juga keluhan mudah lupanya nih. Nah, Cang nih teknologi laser bisa membantu itu karena ada ekstensi dari pergelangan tangan ke dalam hidung, Cang. Namanya teknologi intranasal. Mulai dari hidung, sinusitis, mencegah stroke, demensia tadi yang suka lupa, Cang, vertigo, sakit kepala, migrain, itu juga bisa tercegah dengan aliran darah yang lancar di daerah kepala. Nah, tentunya kalau aliran darah lancar, fungsi-fungsi organ di daerah kepala ini bisa berfungsi lebih baik sehingga keluhan tadi berkurang. Mudah-mudahan mudah lupanya Encang juga bisa membaik gitu dengan teknologi laser di intranasal. Teknologi laser dan intranasal ini merupakan satu kesatuan. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan, harus digunakan intranasal untuk hasil lebih optimal, sehingga jangan lupa menggunakan keduanya ya pemirsa. Ilustrasinya seperti ini ya. Ini adalah penggunaan teknologi laser yang maksimal pemirsa ya. Jadi bisa kita gunakan sambil rebahan, boleh. Mau sambil beraktivitas juga nggak masalah, karena kan bendanya kecil, ringan, portable. Mau sambil olahraga, bisa. Sambil kerja, bisa. Sambil ibadah di tanah suci, boleh. Nggak masalah, tidak mengganggu aktivitas kita. Ya buktinya saya sekarang sambil membawakan acara, sambil kerja, saya sambil pakai. Ya, biar karena si teknologi lasernya bekerja otomatis memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah kita. Tugas kita hanya satu, menggunakannya secara rutin. Oke, Cang. Siap. Baik pemirsa, buat Anda yang baru bergabung dan mungkin usia Anda 70 tahunan, ini adalah rangkuman riwayat kesehatan dari Cang Imat. Cang Imat tensinya tinggi, pernah sampai 200-an bahkan, nggak lebih dari 180 ya. Asam uratnya tinggi, gulanya pun sempat tinggi sehingga takut akan terjadi komplikasi. Makanya anjuran dan saran dari praktisi di sini, tetap kontrol, ikuti saran dari dokter. Siap. Disiplin konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Mulai berhenti merokoknya. Dan gunakan teknologi laser untuk melengkapi segala usaha yang Encang lakukan. Encang dapat ilmu apa dari obrolan kita? Ya banyak banget lah. Banyak. Banyak dapat ilmu, tapi mau dikerjakan atau enggak? Insya Allah pasti. Pasti ya? Kerjain. Karena sehat itu nggak bisa kita bayar orang, sehatnya buat kita. Ya. Kalau kita mau sehat, harus kita yang usaha. Ya. Cang, siap hidup sehat? Insya Allah. Amin. Siap ngikutin saran dari para praktisi? Insya Allah. Siap gunakan teknologi laser? Siap. I love the spirit. Semangat. Untuk Encang dan pemirsa di rumah yang seumuran Encang nih, kita semua pasti menua. Tapi menua dengan sehat dan bugar itu pilihan. Terapkan terus pola hidup sehat. Mulai dari makanan, olahraga, tidur yang cukup, hindari stres dan hindari perilaku tidak sehat seperti merokok. Dan tambahkan teknologi laser sebagai bantuan gaya hidup sehat Anda. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Tensi jangan dianggap main-main. Kalau tensi Anda tinggi, jangan bangga, hati-hati. Makin tinggi tensi Anda, makin besar resiko Anda terkena komplikasi. Di rentang berapapun usia Anda, apapun profesi Anda, jagalah tensi dalam kondisi terbaik, yaitu 120/80. Supaya kita bisa terhindar dari yang namanya komplikasi. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi yang menakutkan lainnya. Jadi saya mengajak Anda pemirsa untuk menggunakan dan memesan sekarang juga alat kesehatan AccuLaser dari Gogomall. Alat ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, spesifikasinya AccuLaser ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakan rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, diabetes, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi. Cara mendapatkannya pemirsa, semudah Anda menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Ya, ini adalah nomor dari call center Gogomall. Silakan Anda telepon sekarang
Dan pastikan pemirsa, Anda mendapatkan AccuLaser yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomall yang sekali lagi nomornya yang ada di layar kaca ini adalah nomor dari call centernya Gogomall. Dan kami menunggu Anda untuk menghubungi karena kami ingin Anda sehat dan bahagia sekarang dan juga nanti. Yuk pemirsa, kita mulai dari hari ini. Jaga kesehatan kita, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat! Darah tinggi saya waktu itu 210/110. Asam urat saya waktu itu pernah sampai angka 11,5. Kolesterol waktu itu 235. Itu kepala sakit, badan lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya terkapar aja di tempat tidur. Tadi tensi 120/80. Kolesterolnya itu udah 185 kalau nggak salah. Asam urat saya udah mulai normal. Tidur saya juga lebih berkualitas lah. Sakit kepala saya juga udah nggak ada gitu kan. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.